Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Puspita Dewi, NPM 1812111003. Saya mahasiswa S1 Manajemen dari Institut Informatika dan Bisnis Dharma Jaya. Di sini saya akan membahas mengenai materi negosiasi. Di antaranya ada pengertian negosiasi, karakteristik negosiator yang baik, proses negosiasi dan lobby, strategi negosiasi bisnis, dan yang terakhir yaitu kesalahan umum dalam bernegosiasi. Negosiasi merupakan salah satu cara menyelesaikan sengketa bisnis yang sudah lama dikenal dan banyak digunakan oleh berbagai pihak dalam menyelesaikan permasalahan atau sengketa di antara mereka. Negosiasi bisnis bertujuan untuk memastikan bahwa di akhir negosiasi, baik Anda dan orang-orang yang bernegosiasi dengan Anda akan merasa seperti pemenang. Berikut adalah karakteristik negosiator yang baik. 1. Percaya diri dalam bernegosiasi. 2. Menghargai orang lain. 3. Menciptakan penampilan yang baik. 4. Dapat mengendalikan emosi. 5. Tidak merasa sempurna. 6. Ramah, sopan, simpatik, dan humor. 7. Berpikir positif. 8. Sabar, ulet, dan tidak mudah putus asa. 9. Mencintai dan memiliki profesi yang ditekuni. Ada dua bentuk advokasi, yaitu formal serta informal. Bentuk formalnya ialah negosiasi, sedangkan bentuk informalnya disebut dengan kata lobby. Proses lobby tidak terkait dengan waktu dan tempat, dan bisa dilakukan secara terus-menerus dalam jangka waktu yang panjang. Sedangkan negosiasi tidak terkait dengan waktu dan tempat. Strategi digunakan untuk mempengaruhi orang lain agar orang memperhatikan dan menuruti kehendak seorang negosiator. Strategi biasanya digunakan oleh seorang sales untuk memasarkan produk-produk barang dan juga jasa. Ada beberapa strategi dalam memasarkan barang, yaitu asosiasi, artinya memanfaatkan nama institusi atau produk yang sudah dikenal luas. Dengan strategi tersebut, seorang negosiator mengharapkan efek positif dari nama yang terkenal tersebut dan diharapkan pembeli atau konsumen sangat tertarik atau antusias untuk membeli karena produk tersebut terkait dengan nama institusi yang sudah terkenal bahkan mungkin berkualitas. Disasosiasi artinya memanfaatkan nama atau produk palsu atau jasa yang ditawarkan sehingga klien akan berpaling pada produk lain. Strategi ini cenderung memperlihatkan perbandingan antara dua produk yang berbeda, baik kualitas, harga, dan lain sebagainya. Sehingga kita akan lebih memilih untuk menonjolkan kelebihan dari produk yang kita tawarkan. Random sample artinya menawarkan dengan cara memamerkan suatu produk yang terbaik sehingga wakil dari keseluruhan produk yang ditawarkan. Strategi ini akan berdampak negatif apabila secara keseluruhan produk tidak seperti contoh sampel yang dipamerkan. Sebaliknya, strategi ini akan berdampak positif apabila pelanggan merasa puas karena keseluruhan produk sama seperti contoh yang ditawarkan. Salami artinya menawarkan produk atau jasa dengan cara membuat pihak lain semakin lama semakin mempercayai dan mendapatkan kewenangan yang meningkat. Misalnya, kita dapat menawarkan produk atau jasa yang manfaatnya akan selalu dinikmati konsumen dalam jangka waktu panjang, seperti pulsa gratis, pulsa unlimited, dan lain-lain. Win-win artinya strategi ini dipilih apabila pihak-pihak yang berselisih menginginkan penyelesaian masalah yang diambil pada akhirnya menguntungkan kedua belah pihak. Win-loss artinya strategi ini dipilih karena pihak-pihak yang berselisih ingin mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya dari penyelesaian masalah yang diambil. Dengan strategi ini, pihak yang berselisih saling berkompetisi untuk mendapatkan hasil yang mereka inginkan. Loss-loss artinya strategi ini dipilih sebagai dampak kegagalan dari pemilihan strategi yang tepat dalam bernegosiasi. Akibatnya, pihak-pihak yang berselisih pada akhirnya tidak mendapatkan sama sekali hasil yang diharapkan. Loss win artinya strategi ini dipilih bila salah satu pihak sengaja mengalah untuk mendapatkan manfaat dengan kekalahan mereka, sedangkan pihak lain dapat dengan leluasa memperoleh hasil dan keinginan yang sebesar-besarnya dari kekalahan pihak lain tersebut.
Dalam bernegosiasi, tidak hanya memiliki strategi tetapi memiliki kesalahan-kesalahan yang perlu dipahami dalam bernegosiasi. Di antaranya yaitu 1. Peningkatan komitmen yang tidak rasional. 2. Bertahan. 3. Sudut pandang penawaran. 4. Tersedianya informasi. 5. Terlalu percaya diri. Itu tadi adalah beberapa pemaparan materi mengenai negosiasi. Semoga dapat bermanfaat. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.